menyelamatkan negara. Tapi bagi para pengkritik, ini adalah bentuk negara otoriter yang mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Nayib Armando Bukele Ortez lahir pada 24 Juli tahun 1981 di San Salvador, ibu kota El Salvador. Ia bukan berasal dari dinasti politik, melainkan dari keluarga pengusaha keturunan Palestina. Ayahnya, Armando Bukele, seorang imam Islam dan tokoh masyarakat, dikenal sebagai sosok yang berpengaruh di kalangan minoritas Timur Tengah di negara itu. Sejak muda, Nayib menunjukkan ketertarikan pada dunia bisnis dan teknologi. Ia membangun agensi periklanan sendiri pada usia 18 tahun dan aktif di berbagai lini usaha keluarga. Karir politiknya dimulai pada tahun 2012 saat ia terpilih sebagai wali kota di Nuevo Cuscatlán. Tanpa latar belakang politik formal, Bukele tampil beda. Dia muda, blak-blakan, dan dekat dengan publik lewat media sosial. Selama menjadi wali kota, Bukele membongkar proyek-proyek fiktif dan memamerkan transparansi anggaran. Kesuksesan di kota kecil itu membawanya ke kursi wali kota San Salvador pada tahun 2015. Gaya komunikasinya tetap sama, sederhana, anti protokoler dan mengandalkan Twitter sebagai saluran resmi negara. Tapi kemudian Bukele akhirnya dipecat dari partai kiri FMLN karena dianggap terlalu vokal dan tak bisa dikendalikan. Ia lalu mendirikan gerakan politik baru bernama Novas Ideas dan maju sebagai calon presiden lewat partai kecil Ghana. Pada tahun 2019 ia menang telak, menyingkirkan dua partai besar yang telah mendominasi politik El Salvador selama 3 dekade. Bukele tampil sebagai simbol perubahan, anak muda yang muak pada korupsi dan siap melawan para gangster yang selama ini kebal hukum. Hasil dari kebijakan keras Bukele langsung terasa. Dalam 2 tahun setelah status darurat diterapkan, angka pembunuhan di El Salvador anjlok tajam. Dari yang sebelumnya mencapai 108 kasus per 100.000 penduduk, angka itu turun menjadi 2,4 per 100.000 penduduk pada tahun 2023, terendah dalam sejarah negara itu. Dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, El Salvador keluar dari daftar negara paling mematikan di dunia. Kota-kota yang dulunya dikenal sebagai zona merah, kini bisa dilewati tanpa rasa takut. Pedagang kaki lima kembali buka, anak-anak kembali bisa bermain di jalan, dan warga tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang teror para gangster. Rasa aman di tengah masyarakat pun meningkat drastis. Survei lokal menunjukkan lebih dari 90% warga mendukung kebijakan Bukele. Di media sosial, banyak warga memposting foto jalan-jalan yang dulunya dikuasai oleh gangster kini bersih dari simbol-simbol kekuasaan mereka. Para ibu rumah tangga kini mulai berani keluar malam, dan bisnis kecil tumbuh kembali di area yang sebelumnya dikuasai pemerasan dan kekerasan para gangster. Polisi dan tentara yang dulu dianggap tak berguna, kini disambut dan dihormati. Secara ekonomi, kepercayaan investor pun mulai tumbuh. Bukele menjadikan stabilitas keamanan sebagai modal utama untuk mempromosikan El Salvador sebagai negara tujuan investasi baru di Amerika Tengah. Proyek-proyek infrastruktur pun mulai digulirkan kembali. Pariwisata yang sempat mati suri kini hidup kembali. Wisatawan asing mulai berdatangan tanpa rasa takut. Dari yang dulu dicap sebagai negara yang nyaris gagal, kini El Salvador mulai dikenal sebagai model baru penanganan kejahatan ekstrim. Keras, terarah, dan terbukti berhasil. Keberhasilan Bukele tak hanya mencetak sejarah di El Salvador. Di Amerika Latin, kawasan yang selama puluhan tahun tenggelam dalam kekerasan geng dan korupsi aparat, cara Bukele mulai dipakai sebagai blueprint dalam menghadapi kejahatan terorganisir. Negara-negara seperti Honduras, Ekuador, dan bahkan Guatemala mulai meniru pendekatan militeristik yang diterapkan oleh Bukele. Presiden Xiomara Castro di Honduras misalnya, dia menerapkan kebijakan status darurat keamanan di wilayah yang dikuasai gangster. Kebijakan itu diumumkan hanya beberapa bulan setelah Bukele menunjukkan penurunan drastis angka kriminalitas di El Salvador. Di Ekuador, Presiden Daniel Noboa mengikuti langkah serupa saat negaranya dilanda perang antar kartel narkoba yang brutal.
Ia menyatakan perang terhadap terorisme domestik dan merombak sistem penjara agar tak lagi menjadi sarang para gangster. Media internasional menyebut ini sebagai Bukele Effect, sebuah pendekatan radikal yang menuai kritik di satu sisi, tapi sangat efektif untuk menekan angka kriminalitas. Meski mendapat kecaman dari lembaga-lembaga HAM, Bukele justru memperoleh pengakuan diam-diam dari banyak pemimpin regional yang selama ini frustasi menghadapi kekuasaan para gangster. Dunia mencatat bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern ada seorang presiden yang tidak hanya berani melawan kartel narkoba tapi juga benar-benar memenangkan pertempuran melawan mereka. Setiap penangkapan besar, razia atau pemindahan tahanan ke penjara super maksimum didokumentasikan dalam video-video sinematik. Video-video itu tidak dibuat sembarangan. Bukele tahu perang psikologis adalah bagian terpenting dari strateginya, bukan hanya untuk menakuti musuh, tapi juga untuk membangun kepercayaan rakyat bahwa negara sedang bekerja. Dan itu berhasil. Di tengah berbagai kritik dari luar negeri, mayoritas rakyat El Salvador berdiri di belakang presidennya. Mereka tak peduli dengan tuduhan pelanggaran HAM atau ancaman sanksi internasional. Bagi mereka, Bukele bukan diktator, tapi penyelamat. Ia adalah satu-satunya pemimpin yang berani memberantas kriminal yang bertahun-tahun menjadi kanker bagi negara itu. Kini El Salvador lebih aman, lebih tenang, dan investasi mulai berdatangan. Jalanan kembali hidup, rakyat kembali percaya kepada pemimpinnya, dan dunia pun mulai mencatat untuk menghadapi kejahatan yang brutal. Kadang dibutuhkan keberanian yang sama brutalnya.